Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ikhlasul Amal, Dwi Jayanti Ratna Kumalasari, Nazifa Kuratu Ayuni, dan Rabiatul Rapiah akan memaparkan materi yang berjudul Akuntansi Penyaluran Dana dengan Transaksi Ijarah dan IMBT. Baiklah, langsung saja. Definisi: ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik merupakan transaksi sewa-menyewa yang diperbolehkan oleh syariah. Akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Adapun akad IMBT memfasilitasi transaksi ijarah yang pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak pilih untuk memiliki barang yang disewa dengan cara yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ketentuan syar'i transaksi ijarah dan IMBT. Ketentuan syar'i transaksi ijarah diatur dalam Fatwa DSN nomor 9 tahun 2000. Adapun ketentuan syar'i transaksi ijarah untuk penggunaan jasa diatur dalam Fatwa DSN nomor 44 tahun 2004. Sedangkan ketentuan syar'i IMBT diatur dalam Fatwa DSN nomor 27 tahun 2000. Secara detail, Fatwa DSN tentang transaksi ijarah dan IMBT dibahas dalam bagian rukun transaksi ijarah. Rukun ijarah 1. Transaktor. Transaktor terdiri atas penyewa atau nasabah dan pemberi sewa atau bank syariah. Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa ahil balik dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. 2. Objek ijarah. Objek ijarah meliputi pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia merupakan rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. 3. Ijab dan qabul. Ijab dan kabul dalam akad ijarah merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemilik aset atau bank syariah dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa atau nasabah. Selanjutnya, pembahasan mengenai alur transaksi ijarah dan IMBT. Transaksi ijarah dan IMBT dilakukan dengan alur sebagai berikut. Pertama, nasabah mengajukan permohonan ijarah dengan mengisi formulir permohonan. Berbagai informasi yang diberikan selanjutnya akan diverifikasi kebenarannya dan dianalisis kelayakannya oleh bank syariah. Bagi nasabah yang dianggap layak, selanjutnya diadakan ikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak ijarah atau IMBT. Lalu yang kedua, sebagaimana yang dipatwakan oleh DSN, bank selanjutnya menyediakan objek sewa yang akan digunakan oleh nasabah. Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencarikan barang atau jasa yang akan disewa nasabah untuk selanjutnya dibayar oleh bank syariah. Ketiga, nasabah menggunakan barang atau jasa yang disewakan sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Selama penggunaan objek sewa, nasabah menjaga dan menanggung biaya pemeliharaan barang yang disewa sesuai dengan kesepakatan. Sekiranya terjadi kerusakan bukan karena kesalahan penyewa, maka bank syariah sebagai pemberi sewa akan menanggung biaya perbaikannya. Lalu yang keempat, nasabah penyewa membayar fee sewa kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan akad sewa. Dan yang terakhir, pada transaksi IMBT, setelah masa ijarah selesai, bank sebagai pemilik barang dapat melakukan pengalihan hak milik kepada penyewa. Dan bisa kalian lihat, berikut ini merupakan skema dari alur transaksi ijarah dan IMBT. Lalu
Lalu berikutnya, cakupan standar akuntansi ijarah dan IMBT. Ketentuan akuntansi untuk transaksi ijarah diatur dalam PSAK nomor 107 yang berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan mulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Standar ini memuat tentang mekanisme transaksi dan ketentuan tentang pengakuan dan pengukuran transaksi yang terdapat dalam skema ijarah baik untuk pemberi sewa maupun penyewa. Beberapa hal yang dicakup dalam standar ini adalah pengakuan dan pengukuran biaya perolehan, penyusutan, pendapatan, beban, dan perpindahan kepemilikan. Teknis perhitungan transaksi ijarah, beberapa hal yang perlu dilakukan terhadap perhitungan terkait transaksi ijarah adalah perhitungan penentuan keuntungan dan fee ijarah, perhitungan uang muka sewa, dan biaya administrasi ijarah. Transaksi pengadaan aset ijarah. Sebelum akad ijarah dilakukan, Bank Syariah terlebih dahulu melakukan pengadaan aset ijarah. Berdasarkan PSAK nomor 107 disebutkan bahwa objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Misalkan, untuk keperluan transaksi ijarah PT Namira di atas, pada tanggal 5 Juni 20 XA Bank Syariah membeli aset kepada perusahaan yang menyuplai barang yang diperlukan. Pembelian dilakukan via rekening pemasok tersebut. Transaksi pada saat akad disepakati. Pada saat akad disepakati, terdapat beberapa transaksi yang harus diakui oleh Bank Syariah. Transaksi tersebut adalah 1. Konversi persediaan ijarah menjadi aset sebagai bentuk pengakuan atas adanya pengalihan hak guna kepada penyewa, dan 2. Penerimaan biaya administrasi. Transaksi pengakuan penerimaan pendapatan ijarah berdasarkan PSAK 107, pendapatan ijarah selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang mendapatkan ijarah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Pengakuan penyusutan aset yang diperoleh untuk ijarah berdasarkan PSAK 107, objek ijarah, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan atau penyusutan untuk aset sejenis selama umur manfaatnya atau umur ekonomis. Dalam hal ini, penyusutan aset ijarah dapat diakui setiap bulan ketika pendapatan diakui. Pengakuan penyusutan mengakibatkan meningkatnya rekening beban penyusutan dan rekening akumulasi penyusutan. Variasi transaksi ijarah dalam praktek. Perbankan sering menerapkan transaksi sewa atas sewa, yaitu menyewakan barang sewaan. Dalam hal ini, objek ijarah yang disewakan tidak mesti menjadi milik bank. Teknis perhitungan transaksi IMBT. Teknis perhitungan transaksi IMBT pada dasarnya sama dengan transaksi ijarah. Perbedaan teknis perhitungan terletak pada penentuan penyusutan aset ijarah. Lalu berikutnya, perhitungan penyusutan aset IMBT. Berdasarkan PSAK 107, disebutkan bahwa kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomis di masa depan dari objek ijarah. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya, mobil yang dapat dipakai selama 5 tahun diijarahkan dengan akad ijarah muntahiyah bitamlik selama 2 tahun. Penjurnalan transaksi IMBT. Penjurnalan transaksi IMBT pada dasarnya sama dengan penjurnalan pada transaksi ijarah. Perbedaan mendasar hanya terdapat pada konsep perhitungan penyusutan yang tidak dikaitkan dengan umur ekonomis, melainkan dikaitkan dengan masa sewa. Pelepasan sebagai hadiah. Berdasarkan PSAK 107, perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa
dalam ijarah muntahiyah bitamlik dilakukan dengan cara hibah. Penjualan sebelum berakhirnya masanya sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang telah disepakati. Penjualannya dilakukan setelah selesai masa akad. Pada perpindahan hak milik sewa dalam IMBT melalui hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban. Lalu, pelepasan melalui penjualan objek sewa sebelum berakhirnya masa sewa. Berdasarkan PSAK 107, disebutkan bahwa pada penjualan objek ijarah sebelum berakhirnya masa sewa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dalam hal ini, pemilik objek sewa mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku neto objek sewa. Selanjutnya, pelepasan melalui penjualan objek sewa secara bertahap. Berdasarkan PSAK 107, disebutkan bahwa penjualan objek ijarah secara bertahap, maka yang pertama, selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagai objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Sedangkan yang kedua, bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. Sekian dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.